Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fatkur Rahman dengan NIM 2325243 dari kelas TIA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang DDoS Attack Distributed Scene Flood. Nah, untuk mekanisme serangannya terbagi menjadi dua, yaitu pertama kondisi serangan, yang kedua kondisi normal. Yang pertama, kondisi serangan. Attacker atau botnet mengirimkan ribuan paket SYN ke server menggunakan spoofed IP address atau alamat palsu. Dua, server menerima SYN, mengalokasikan memori atau resource dan mengirim balasan ke SYN attack ke alamat palsu tersebut. Yang ketiga, masalah. Karena alamat IP-nya palsu atau komputer zombie sengaja tidak membalas, tidak ada balasan ACK yang kembali ke server. Nah, yang keempat, akibat server menunggu atau menahan koneksi setengah atau bisa dibilang setengah jadi sampai waktu habis. Karena ribuan permintaan datang terus-menerus, memori server penuh, backlog QI habis, CPU sibuk, dan pengguna asli tidak bisa masuk. Untuk kondisi yang kedua, yaitu kondisi normal, klien mengirimkan SYN atau ajakan koneksi ke server. Yang kedua, server menerima dan membalas SYN atau setuju dan melakukan konfirmasi. Yang keempat, klien membalas dengan ACK, koneksi terbentuk atau established. Nah, untuk studi kasus yaitu serangan pada server Kaskus, di mana untuk targetingnya adalah server forum Kaskus itu sendiri. Dan yang kedua, metode penyerangan menggunakan jaringan zombie PC untuk membanjiri server Kaskus dengan request palsu. Dampaknya, server mengalami overload, bandwidth habis, dan layanan tidak dapat diakses oleh Kaskuser atau bisa disebut pengguna asli. Berita ini dapat dicari di mana dengan judul serangan di DOS besar tercatat pernah melumpuhkan Kaskus pada tahun 2008 dan serangan botnet pada 2017. Nah, apa saja sih dampaknya? Pertama, dampak finansial. Dikarenakan server tersebut down karena terkena serangan, maka pihak Kaskus tidak dapat mendapatkan keuntungan dari semua iklan atau apapun itu. Yang kedua, reputasi hancur. Karena server Kaskus mengalami serangan, maka pengguna kehilangan kepercayaan kepada Kaskus itu sendiri. Nah, yang ketiga, biaya tambahan. Karena servernya diserang, maka ada perlu biaya tambahan untuk melakukan maintenance dan upgrade supaya tidak terjadi kedua kalinya. Nah, sekarang masuk ke penanganan dan mitigasi. Di sini ada 6 poin, di mana yang pertama ingress or egress filtering, yang kedua update patch, yang ketiga firewall and traffic limiting, yang keempat RPF atau reverse path forwarding, yang kelima memisahkan alamat server dan klien, dan yang terakhir keenam menghubungi server. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu, di mana untuk ingress atau egress filtering yaitu memfilter paket yang keluar atau masuk jaringan. Jika ada paket keluar dengan source IP yang bukan berasal dari jaringan internal, maka paket itu akan diblokir. Nah, yang kedua, update patch. Selalu memperbaharui security patch sistem operasi untuk menutup celah vulnerability.
Jadi selalu mengupdate security pada sistem operasi. Nah, yang ketiga, firewall dan traffic limiting. Menggunakan firewall untuk membatasi jumlah traffic scene yang masuk atau memblokir IP yang dianggap mencurigakan, seperti ingress atau egress filtering. Yang keempat, RPF, reverse path forwarding. Mekanisme di router untuk memverifikasi apakah paket datang dari jalur yang valid. Nah, ini biasanya digunakan seperti di server-server corporate, dimana ini sangat efektif untuk mencegah IP spoofing atau IP palsu. Nah, yang kelima, memisahkan alamat klien dan server. Memisahkan jalur atau alamat IP untuk server dan klien guna mempermudah isolasi serangan, di mana biasanya menggunakan sistem di jaringan VLAN, virtualan. Nah, yang terakhir, menghubungi ISP. Meminta bantuan penyedia layanan internet atau ISP untuk memblokir traffic serangan di hulu atau upstream sebelum masuk ke sisi server kita. Nah, sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata maupun tutur kata saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.